Saudara, ratusan truk pengangkut sampah menggeruduk kantor Gubernur Bali Selasa siang. Aksi ini bentuk protes terkait rencana penutupan tempat pemrosesan akhir suung. 400 truk sampah dari Forum Swaklola Sampah Bali dibawa masa aksi untuk memadati kantor Gubernur Bali. Aksi ini digelar memprotes rencana penutupan tempat pemrosesan akhir suung yang rencananya dilakukan pada 23 Desember. Selain itu, massa juga mempertanyakan sikap dan meminta solusi tegas dari pemerintah terkait rencana penutupan TPA terbesar di Bali. Dibuka permanen sampai Visel itu beroperasi. 2 bulan itu kajiannya apa? Tidak menyelesaikan masalah. Yang kami nuntut adalah solusi. Besok pun itu nggak masalah, tapi siapkan pengganti yang pasti. Kemarin kita udah wah rame, sampah banyak lagi. Apa kajiannya? Ini yang kita tidak mau. Harus ada transparansi dalam tata kelola sampah, anggaran, sehingga kita ingin dilibatkan. Sehingga keputusan yang dibuat bukan hanya di atas meja saja, ada kajian yang pasti, transparansi, terus transisi dari umpamanya penutupan nanti apa? Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali yang menemui masa aksi bilang penutupan TPA Suung yang rencananya dilakukan 23 Desember 2025 kini diperpanjang hingga tanggal 28 Februari 2026. Hal ini merujuk dari keputusan Menteri Lingkungan Hidup agar pemerintah daerah bisa memiliki waktu berbenah yang lebih panjang. Sesuai selama ini kan tetap boleh, teman-teman. Artinya ketika hari ini sedianya ditutup karena sudah ada surat menteri untuk relaksasi perpanjangan sampai 28 Februari, tentu teman-teman baik swaklola maupun plat merah yang berasal dari pemerintah Kabupaten Badung dan Denpasar diberikan akses dan kesempatan untuk membawa sampahnya ke TPA Suung. Waktunya sebenarnya diatur jam 5 sampai jam 8 pagi kendaraan berlabel dan plat merah. Teman-teman swaklola dari jam 8 sampai dengan jam 11, jam 10, jam 11. Kita ke sorotan berikutnya, saudara. 2 hari jelang perayaan Natal dan memasuki periode libur panjang, kondisi lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama, jalur utama Trans Jawa masih lancar, baik dari arah Jakarta maupun menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hingga pukul 7 malam belum ada lonjakan kendaraan di gerbang tol Cikatama meski pergerakan masyarakat mulai terlihat meningkat. Total kendaraan yang keluar arah Palimanan mencapai 24.000 lebih. Sementara itu 15.000 lebih kendaraan masuk ke arah Jakarta. Arus lalu lintas jalur arteri Karawang Selasa malam meningkat. Pemudik yang menggunakan sepeda motor dari arah Jakarta tujuan arah Pantura, Cirebon, Jawa Barat, dan Jawa Tengah mulai ramai 2 hari jelang Hari Raya Natal. Arus lalu lintas di beberapa titik tersendat diprediksi kepadatan akan terjadi hingga tengah malam. Petugas telah menyiapkan rekayasa lalu lintas jika terjadi kepadatan di beberapa titik macet seperti sekitar Terminal Kelari. Sementara itu, saudara, Pelabuhan Merak masih terpantau landai dari aktivitas masyarakat yang ingin menyeberang ke Sumatera. Arus lalu lintas depan pelabuhan terpantau lancar tanpa ada antrean kendaraan. Lo mau naik ke sini? Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memastikan pemantauan cuaca selama arus mudik Nataru di posko-posko pemudik, termasuk memantau potensi gelombang tinggi di jalur laut. Di berbagai posko kita menempatkan personil dan nanti akan melakukan pengamatan, observasi, dan kemudian kita analisis dan kita berikan informasi yang akurat terkait dengan bagaimana kondisi perubahan cuaca di sepanjang Nataru ini, termasuk juga untuk gelombang laut ya, seberapa tinggi, kemudian kita laporkan ke KSOP, lalu KSOP yang akan menentukan apakah pelayaran dapat dioperasikan atau menunggu dulu kondisi gelombang dalam kondisi yang memungkinkan untuk pelayaran. Jelang libur Nataru, bus berpenumpang mengalami kecelakaan tunggal di Tol Kerapiak, Semarang, Jawa Tengah.
16 orang tewas.